Oke, udah kelihatan screen? Sudah, Pak. Ya, kita mulai ya. Kemarin pada training sebelumnya kita udah bikin yang ini pengiriman email ya. Pengiriman email, jadi udah bisa daftar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengisian data pribadi. Nah, kita ambil yang minimalis saja. Jadi kalau ngisi data pribadi itu biasanya ya nama, email, kemudian nomor handphone, itu kemarin sudah kita input. Nah, selanjutnya ya yang paling standar ya alamat ya. Alamat, kemudian karena ini aplikasi keuangan biasanya diminta ini KYC ya, jadi know your customer sama OJK, jadi kita harus nanti terima upload minimal KTP dan NPWP gitu. Nah, nanti kalau kalau badan hukum nanti ya beda lagi. Cuma nanti ya kita untuk sebagai contoh ya ini aja KTP dan NPWP. Nah, tentunya karena kita simpan data KTP nanti harus diproteksi. Jadi nanti kita akan enkripsi datanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke alamat dulu. Nah, alamat supaya akurat ya, supaya bagus. Jadi nanti kita akan relasikan ke tabel ini, tabel wilayah ya, tabel wilayah. Jadinya ada provinsi, kemudian kabupaten atau kota madya ya, kemudian di bawahnya lagi nanti kecamatan, kelurahan, dan kemudian kode pos gitu. Jadi jangan dibiarkan ngisi sendiri-sendiri. Kalau ngisi sendiri-sendiri diketik nanti hasilnya berantakan. Kita nggak bisa query semua data yang misalnya di kabupaten Bandung misalnya, atau misalnya yang di Jakarta Timur. Nah, itu kita susah query-nya. Tapi kalau misalnya kita relasikan ke tabel, jadi nanti lebih gampang gitu. Nah, untuk datanya ya, untuk datanya kita akan ambil kita akan cari aja. Jadi zaman sekarang sudah banyak yang menyediakan database untuk wilayah-wilayah di Indonesia ya. Nah, jadi di sini kita bisa searching aja GitHub, ini ya GitHub database kode pos ya, atau kecamatan lah misalnya ya, kecamatan. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini kita tinggal lihat-lihat aja sebetulnya ya, yang mana yang mana yang cocok gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kandidat, ada Erfahmi, ada ini. Nah, ini paling gampang kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang mana? Paling gampang kita lihat dari ininya aja. Dari komit terakhir ya. Ini kita lihat komit terakhirnya dia tanggal 11 Januari 2018 ya. Nah, jadi di sini datanya data 2018 ya. Kalau ini terakhir komit 2020, ini terakhir komit 18 hari yang lalu. Nah, ini masih baru nih ya. Kemudian si Gus Firdaus ini bulan Juni ya. Ini 2019 ya, ini lewat. Yang ini 2018 enggak kita pakai. Ini 2020 oke, ini oke. Nah, jadi di sini ya kita pilih aja sebenarnya yang terbaru ya. Yang terbaru menunjukkan bahwa dia masih di maintain, masih di update terus ya. Nah, jadi paling paling latest ya ini si Cahya DSN ini ya. Ya, makasih ke Cahya DSN sudah menyediakan ininya ya, sudah menyediakan datanya. Kemudian ini lisensinya MIT, artinya semua orang ya boleh pakai lah intinya gitu ya. Nah, jadi di sini ada datanya. Nah, dia juga sebetulnya menyediakan aplikasinya menggunakan PHP, MySQL, dan Ajax. Tapi di sini kita tidak butuh aplikasinya karena kita codingnya pakai Java ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke DB. Di sini ada, kita klik kanan, kita buka di tab baru aja tiga-tiganya. Nah, di sini kita lihat ini gede ya, ini gede, ukurannya nggak tahu ini berapa, 2,7. Ini juga 2,7. Ini latest commitnya 1 Maret, ini sama ya. Nah, ini Juli, ini lebih baru ya. Kemudian ini Mei ya, wilayah level 1 dan 2. Ini kayaknya ini nih kayaknya atau kita lihat dulu dokumentasinya deh ya. Dokumentasinya
Ini sesuai Permendagri tahun ini, tahun 2020, sesuai ini 12 2019 untuk dengan koordinat time zone dan boundary ya. Hmm, Nah, kita nanti akan di sini ada demonya ya kalau kita mau lihat ya. Nah, datanya di sini ada kalau mau donasi nanti silahkan donasi ke sini ya supaya dia makin semangat codingnya. Oke, di sini ini apa? Ini ada koordinatnya segala. Ini dia bikinkan demonya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sini 2020 aja kita ambil ya. Nah, di sini cara mengambilnya adalah kita klik download aja sebetulnya. Nah, ini filenya ya. Ini filenya. Hmm, ini kita bisa klik kanan copy, kemudian kita buka terminal. Langsung aja masuk ke projectnya CD workspace produk invoice management RSRC main resources DB migration ya. Nah, ini saya download di sini aja. Oke, nah kemudian ini wilayah level 1-2-nya ya. Nah, ini juga kita download ya. Oke. Nah, kemudian kita buka projectnya. Ini datanya masih ini ya, kita harus sesuaikan lagi datanya. Oke, nah ini project kita kemarin. Kita masuk ke database migration ya. Nah, jadi data yang tadi ya kita tidak bisa langsung pakai begitu saja, kita sesuaikan dengan format yang kita punya ya. Nah, di sini kan ada ininya ya, ada nomor versinya. Jadi di sini kita bikin aja migration baru ya. New file V 2021 09 sekarang tanggal 10 01 ini apa skema apa data wilayah ya. Data wilayah SQL. Nah, gini ya. Oke. Nah, di sini kita buka dulu wilayah level 1-2 ya. Kita lihat dulu skemanya. Ini MySQL, ini kita hapus saja. Oh, kok read only? Kenapa read only? Terlalu gede. Harusnya nggak apa-apa ya. Buka aja. Masa harus pakai Vim? Oke, kita buka di luar aja. Pakai Visual Studio Code juga boleh. Code SRC main resource apa tadi DB migration, nama filenya wilayah yang provinsinya dulu ya, level 1-2 SQL. Oke, nah dia bilang di sini dimatiin fitur-fitur ininya karena filenya kegedean ya. Nah, ini kita hapus saja ya. Oke. Ya, ini juga drop table if exists kita hapus dulu ya. Hapus. Nah, kemudian di sini dia tabelnya MyISAM ya. MyISAM. Nah, ini kelihatannya kita nggak bisa langsung proses ya. Karena kita harus ada beberapa yang kita ini ya. Di sini nggak ada primary key ya. Kita lihat di sini nggak ada primary key. Jadi kita harus bikin primary key-nya dulu, kemudian nanti kita dump dan kita restore ulang ya. Oke, nah ini yang level 1-2. Kemudian kita buka lagi yang satunya lagi ya.
Oke, ini juga ini kita hapus dulu. Nah, ini cuman kode sama nama ya. Kode dan nama. Oh, ini nggak ada ininya ya, tabel kecamatannya ya. Eh, bentar. Ini kan provinsi, kemudian ini apa? Ini Kabupaten Kota Madya, kecamatan, kelurahan. Nah, ini sampai kelurahan ya. Tapi ini kayaknya kurang oke, kita cari yang lain aja. GitHub database kode pos ya. Coba kita lihat. Dua ribu sembilan belas. Oke, coba kita download yang ini. Oh, sama ya. Ini sama. Jadi nanti kita harus migrasi dulu nih datanya supaya dia jadi kecamatan dan sebagainya. Oke. Nggak apa-apa. Kita akan proses dulu aja. Atau wilayah yang kita ambil yang ini aja ya. Wilayah ini ya. Oke. Nah, yang ini nggak usah karena ini cuma ininya aja, cuma apa? Provinsinya aja ya, provinsi dan kabupaten nih ya. Coba kita lihat ke samping. Nah, iya gini ya. Ini cuma yang apa daerah tingkat 1 sama daerah tingkat 2. Nah, ini ada ininya juga koordinat tapi kita nggak butuh koordinat. Jadi yang kita perlukan ini aja. Ya. Oke, ini kita ini dulu ya. Kita jalankan dulu SQL-nya. Wilayah 2020. Nah, di sini kita
harus bikin database temporary ya. Jadi memang tidak semua data dari internet bisa langsung kita pakai. Jadi di sini kita jalankan dulu. Kita jalankan dulu ini invoice DB-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita login. Nah, ini ada ini ya. Nah, ini yang nggak apa-apa, kita biarin aja. Kita akan import dulu datanya. Jadi, import itu pakai ini backslash titik, kemudian tadi ada di src main resources db migration, kemudian apa tadi nama filenya ya, wilayah underscore 20 SQL gitu ya. Oke, ini collision nggak apa-apa. Ini berhasil diinsert ya. Nah, setelah itu kita select bintang from wilayah. Kita quit dulu supaya autocomplete-nya muncul ya. Nah, di sini limit 10 ya. Oke, ini kita udah dapat ya. Nah, sekarang kita mau bikin tabel ini dulu, tabel provinsi ya. Jadi tabel provinsi. Jadi di sini langsung aja saya bikin ininya SQL-nya ya supaya kita jalanin. Create table provinsi ya. Nah, di sini value-nya adalah ID, kode, nama ya. Nah, oke. Nah, ID ini seperti biasa varchar 36 ya. Kemudian kode juga varchar 50 not null. Kemudian nama varchar 255 not null, primary key ID. Nah, gini ya. Oke, ini saya bikin dulu. Nah, dia masuk ya di sini. Nah, sekarang saya mau lihat ini ya. Jadi di sini semua yang provinsi itu kan kodenya dia cuma 2 angka ya, cuma 2 angka. Nah, ini kita lihat dulu, kita query aja. Saya nggak hafal query SQL, jadi SQL select substring ya, select length of string. Nah, gini. Jadi saya pengen select yang kodenya cuma 2 angka ya, cuma 2 angka. Oke. Nah, ini pakai length ya, pakai length. Oke. Nah, gini. Select length as length of string. Oke. Nah, kita coba dulu tes ya. Select length kode from wilayah where kode sama dengan 11 ya. Line kode, kemudian nama lah ya. Nama where kode sama dengan 11. Oke, nah ini lengthnya 2 ya. Nah, sekarang kita cari yang select kode nama from wilayah where length kode sama dengan 2 ya. Nah, jadi ini harusnya mengeluarkan semua provinsi. Nah, ini ya. Oke, ada
34 row, berarti ada 34 provinsi. Nah, ini udah benar kan ya? Udah benar. Nah, ini mau kita insert ke tabel yang tadi kita bikin, ke tabel provinsi ya, tabel provinsi. Nah, untuk memudahkan di sini kodenya ini kita jadikan ID juga ya. Jadi karena di sini kan kita punya ID, punya kode ya. Sebetulnya bisa aja sih ID-nya kodenya kita jadikan primary key, cuman ya saya lebih suka biasanya pakai surrogate key untuk membuat supaya kodenya ini nanti kalau berubah ID-nya nggak berubah gitu. Karena ID-nya kan kita pakai buat jadi foreign key di tempat lain gitu ya. Oke, nah ini kita mau select dan kita masukkan ke dalam tabel provinsi ya. Nah, jadi ini juga saya nggak ingat SQL, jadi SQL select into table ya gini. Insert into select boleh, select into boleh. Oke. Insert into table kolom ini select kolom-kolom dan oke. Nah, jadi di sini kan kita udah punya selectnya ya kayak gini ya. Kita buka ini deh tadi Visual Studio Code ya. Kita latihan dulu di sini. Ya. Insert into provinsi, ID, kode, nama. Nah, kemudian kata dia langsung dilanjutkan sama select-nya ya. Select kode, nama. Nah, kenapa kodenya 2 kali? Karena kodenya ini mau kita masukin lagi ke dalam si ID ini ya. Nah, kemudian where length kode sama dengan 2. Nah, gini ya. Nah, ini kita coba dulu tes ya. Kita coba dulu tes query-nya, select-nya aja ya. Select-nya ini jalan bener nggak ya? Loh, kok nggak ada? Oh, from-nya belum ada ya. From. Nah, gini ya. Ini udah. Ini kan ada 3 kolom nih. Kode, nama ya. Ini kita alias saja. SID ya. Ya, ini sebetulnya sih nggak apa-apa ya. Cuman biar rapi aja ya. Nah, ini kan ID, kode, nama. Ini udah sama kan ya. Strukturnya sama tabel provinsi kita nih. Tabel provinsi kan ini. Ya, ID, kode, nama ya kan. Nah, jadi kita akan insert berarti. Ya, kita coba tes dulu ya. Select bintang from provinsi. Harusnya kan recordnya 0 kan, empty set ya. Nah, sekarang kita jalanin ini ya. Oke, 34 row masuk ya. Nah, sekarang kita select lagi from provinsi ya. Nah, sekarang udah masuk ya data provinsinya. Oke. Nah, kemudian kita akan masukin sekarang data ini, data kota kabupaten ya. Nah, kita bikin dulu tabelnya ya. Kita bikin dulu tabelnya di sini. Create table kota kabupaten ya. Oke. Nah, di sini sebetulnya fieldnya sama ya, kayak gini. Tapi dia bedanya adalah kita di sini tambahin lagi ID provinsi ya. ID provinsi. Nah, gini. Primary key ID, foreign key ya. Foreign key, ID provinsi, reference provinsi, ID. Nah, gini ya. Oke. Ini not null ya, not null. Saya juga lupa tadi unique constraint ya, unique kode ya. Nah, ini. Ini juga unique kodenya. Oke, nah gini ya. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita mau select lagi dari sini. Yang ininya ada 5 ya. Ini kan titiknya dihitung ya 5. Oke, 5. Nah, kemudian nanti si ID provinsinya ini kita mau ambil 2 karakter yang pertama ya.
Oke, ini kita lihat ke sini ya. Select kode SID, kode nama, from, wilayah. Ini kita sama dulu lah ya. Tapi di sini sekarang kodenya 5 ya. Karena kita maunya kan provinsi ya. Kota kabupaten. Kita limit aja. Ini sekedar contoh aja. 10 lah. Nah, ini udah dapat ya. Nah, sekarang kita mau memasukkan di sini ID provinsi ya. ID provinsinya berapa? ID provinsinya ya kita ambil 2 angka yang paling depan kan. Ini 11 ya kan. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita Google lagi SQL substring ya, substring. Nah, substring, MySQL substring function, SQL tutorial 53. Oke, 5 itu berarti dia startnya dari yang nomor 5. Nah, kita perlu tahu nih kalau dia bilang startnya nomor 5, apakah dia mulai dari 0 atau dari 1 ya. Nah, jadi di sini kita cobain aja ya. Kita cobain aja 5 3 ya. Jadi kita select substring kode, kemudian tadi berapa? Kita maunya dari 0 ya. Di sini ada nggak sih dokumentasinya? Start if positif, negatif. Oke. Kita coba aja dulu 0. 0 kemudian 2 angka yang pertama ya. SID provinsi. Coba ya. Kode SID. Kemudian kode nama, from, wilayah 2020 where length sama dengan 5. Oke. Ya. Limit 5 aja deh. Nah, ini ya. Oh, ID provinsinya kok nggak ada. Startnya 0, tapi ininya 2. Coba kita startnya 1. Nah, oke. Benar ya? Ya. Nah, kalau sudah, ini berarti kita insert lagi nih. Insert into kota, kabupaten, ID provinsi, kode nama. Nah, gini ya. ID provinsi, kode nama. Oke. Oke, 14 ya. Masuk. Coba kita select bintang from kota kabupaten limit 4 lah. Oke. Nah, masuk ya. Nah, sekarang kita coba tes aja. Select bintang from provinsi. Nah, di sini kita mau random aja cari ya. DKI lah misalnya 31 ya. Kita mau cari semua kabupaten yang kota madya dan kabupaten yang provinsinya DKI ya. Nah, di sini berarti select bintang from kota kabupaten where ID provinsi sama dengan 31. Nah, benar ya. Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, coba kita cek ke mana ya? Ke Jawa Barat lah, Jawa Barat ya. Jawa Barat berarti 32. Nah, 32. Nah, di sini ada 27 ya, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti sudah nyambung ya ini ya, karena foreign key-nya sudah berelasi. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke kecamatan ya, kecamatan. Nah, kecamatan, kita lihat lagi datanya di sini, mana tadi? Nah, ini ya, kecamatan. Berarti kan yang ininya ada berapa nih? 2, 6, 7, 8 ya, 8. Oke. Substring. Nah, substringnya di sini ID-nya adalah terakhir ya. Nah, terakhir ID-nya kan 5 kan berarti ya. Ini berarti 5 angka sebagai ID kota kabupaten. Kode nama where length kodenya sama dengan berapa nih? Ini ya. Tadi 8 ya.
length kodenya 8. Oke. Nah, kita bikin tabelnya dulu. Oke, kita bikin tabelnya. Kecamatan ya. Kecamatan, ID, kota, kabupaten. Oke. Ya, tabelnya sudah. Kemudian datanya ya, datanya tadi ini ya, select kode. Oke, coba kita tes. Limit 5 aja. Oke, ini ID-nya, kode kota kabupatennya, kodenya, nama. Oke. Udah tinggal kita ini aja nih, insert into ya. Insert into kecamatan. Oke. Oh, ininya salah ya. Karena kopas. Oke. Nah, jadi ini kita drop dulu deh tabel kecamatan ya. Drop table kecamatan. Create lagi. Kemudian kita insert lagi. Insertnya kita ini aja. Copy paste lagi ya. Nih. Oke. Sekarang kita tes random aja, misalnya di mana ya? Jakarta Timur. Nih, ID-nya kan ini ya. Ini ID kota kabupaten. Select bintang from kecamatan where ID kota kabupaten sama dengan nih. Ini Jakarta Timur ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya misalnya di mana yang dekat lah. Kota Bogor. Oke, Kota Bogor 3271. Nah, Bogor Selatan, Tanah Sareal. Kabupaten Bogor, coba Kabupaten Bogor. Oke, 3201 ya. Nah, ini ya. Cibinong, Gunung Putri, Sukaraja, Babakan, Madang, dan seterusnya ya. Oke, nah sekarang kita select lagi from wilayah where. Apa tadi? Where limit aja, limit 10. Nah, berikutnya ini ya, ini kelurahan ya, kelurahan sama sih kelurahan ya. Copy paste lagi skemanya. ID kecamatan, reference kecamatan. Oke. Oke. Nah, ini udah, ini kode. Oke. Kita create table. Kalau sudah, kita bikin lagi query-nya sama ya. Cuma dia length-nya berapa nih? 2, 6, 8, 12 tambah 3, 15 ya. 15. Kemudian, nah ininya ya, kecamatannya kan ini ya. Kecamatannya berarti kodenya 8 ya. Ini 8 angka. Ya, ini kita select dulu, coba limit 5. Loh, kok nggak ada? Berapa nih? Tiga belas.
Kalau jadi 15. Oke. ID. Nah, ini salah ya. Bukan ID kota kabupaten. SID kecamatan. Oke. Coba tes. Ya, oke. Nah, berarti ini sudah benar ya. Sekarang, nah ini salah ya, insert into kelurahan. Ini ID kecamatan. Oke. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita coba lagi di sini select bintang from kelurahan where ID kecamatan sama dengan ini ya. Nah, masuk ya. Coba kita lihat yang ke atas tadi. Nah, ini ya. Ini kan nih misalnya kita lihat di ini ya, Cibinong. ID-nya ini kecamatannya. Oke, select bintang from kelurahan where ID kecam. Nah, ini ya. udah masuk nih. Coba kita lagi Nah, ini misalnya misalnya apa ya, Keramat Jati misalnya, Kak. Keramat Jati. Kita mau lihat ada kelurahan apa aja. Oke, nah ini ya. Kecamatan Kelurahan Keramat Jati, Tengah, Duku, Batu Ampar, Balikambang, Cililitan, Cawang. Oke. Ini sudah oke semuanya, sudah sampai kelurahan ya. Dari sampai kelurahan berarti sudah selesai nih database-nya, sudah rapi ya. Nah, ini query-nya jangan dibuang, ini sayang ya. Udah bikinnya capek-capek. Ini biasanya saya masukin ke ini aja. Kemana ya? Sementara taruh di sini dulu aja deh. Nanti saya akan buatkan ininya, mungkin buatkan pull request ke ininya si Cahya DSN untuk apa? Memisahkan menjadi tabel-tabel ya. Jadi kita nanti contribute balik. Jadi ini kita fork aja dulu. Fork ke Andy Muhardin. Nanti saya tambahkan ke reponya dia, saya pull request untuk perubahan skemanya gitu ya. Jadi dari yang satu tabel wilayah 2020 yang isinya banyak sekali record, kita pecah menjadi tabel ini provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan gitu ya. Nah, query-nya seperti apa ya, query-nya yang tadi. Ini sementara kita ini aja simpan di sini dulu ya. New file di sini split wilayah 2020 ke tingkat ya, tingkat daerah SQL. Nah, gini. Oke, nah ini yang tadi query-nya tadi di sini. Ini kita ini simpan di sini ya. Oke. Nah, kemudian skemanya kan di sini ada ya, skemanya di sini ada. Jadi tidak perlu
tidak perlu di copy lagi. Oke, ini udah selesai. Ini saya tutup, don't save, tutup. Oke, nah selanjutnya di sini kita sudah punya tadi data wilayahnya udah ya. Tadi unique constraint-nya udah, unique constraint, unique constraint, unique constraint udah. Nah, sekarang ini kita rename aja, refactor rename. Nah, ini namanya adalah skema wilayah ya, skema. Nah, sekarang saya mau bikin satu lagi yaitu ini ya. Saya bikin untuk datanya ya. Nah, di sini data wilayah. Oke, data wilayah. Nah, datanya dari mana ya? Datanya dari sini ya. Jadi, biar gampang, tadi kan datanya banyak sekali. Kita quit dulu ya. Nah, kita akan dump ya. MySQL dump min h 127.0.0.1 min u root min p apa tadi min p invoice db. Nah, nama tabelnya ya, nama tabelnya provinsi. Kemudian kita arahkan ke tabel ke ini misalnya langsung aja deh. Kalau ininya 2 kali, ini berarti append ya. Append itu menambahkan ke nama filenya src main resource db migration v 2021-09. Oh, kok salah ya, ini salah namanya, harusnya 02 karena dia salah, cancel. Nah, ini harusnya ini 02 ya, biar dia jalannya yang tadi dulu. Oke. Nah, 02 data wilayah SQL admin. Oke. Nah, kita lihat di sini udah keisi ya. Nah, gini. MariaDB, DAM dan seterusnya ini kita hapus aja komentar. Kita nggak mau tabelnya ya, kita maunya ininya aja, apa datanya saja ya. Nah, jadi MySQL dump data only we complete insert. Nah, gini ya. Oh, bukan. Oh iya, ini min E ya, min E. No create DB, no create info. Oke. MySQL dump. Ya, di sini katanya dia pakainya no create DB, no create info. Kemudian min extended insert false ya. Oh, pakai ini aja.
drop table, create option. Oke. Ya, kita coba tes dulu. Ada enternya ya tadi. Oke, kita lihat hasilnya. Thread log table kita hapus saja. Insert into provinsi Aceh dan seterusnya. Unlock table. Ini selesai. Nah, gini ya. Oke, ini udah beres yang ini. Kok Papua gini sih nulisnya? Oke. Nah, kemudian kita akan proses yang kota kabupaten. Ya, dia nambahin di bawahnya ya. Tuh, seperti ini. Makanya kita pakai yang tadi nih, ininya 2. Kalau kita pakainya 1, nanti ketimpa yang atasnya hilang ya. Jadi kalau itu override, kalau yang ini ada log tablesnya juga kita matiin aja ya. Di sini ada skip log tables. Nah, sini ya. Ulang lagi deh. Masih ada, nggak mempan ya skip log tablesnya. Nggak apa-apa lah, kita hapusin sendiri aja, dikit kok. Atau pakai no. Nah, ini coba kita lihat ya, ini kalau kita pakainya 1, dia langsung menghapus. Oh, unknown option. Ya sudahlah, nggak usah. Oke. Ya. Nah, kemudian kita ini kota kabupaten. Jangan lupa ininya dikasih 2 tanda redirectnya. Oke. Tadi ya benarin ya, Papua. Oke. Ya, terakhir nih kelurahan. Belum.
Oke, ini udah masuk semua datanya. 8 mega ya, 8 mega. Nah, sekarang kita akan coba tes apakah migration script kita tadi yang ini skema wilayah sama data wilayah ini sudah jalan atau enggak gitu ya. Jadi kita tes. Ini kita hapus dulu file aslinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita matiin dulu ya database-nya. Ini bakalan lama tapi ya nggak apa-apa. Salah, stop. Oke, ready for connection. Ya, kita coba run. Nah, dia insert data nih. Ya. Oke, ini sambil nunggu kita ini mana tadi reponya si Cahya. Nah, ini ya. Ini saya udah clone. Nah, di sini saya udah fork. Sekarang saya mau clone ya. Clone. Oke, nah di sini saya copy paste yang ini ya, skema wilayah, ini skema yang baru. Oke, kemudian saya bikin lagi migrasi split wilayah SQL. Nah, ini isinya adalah yang tadi ini nih, split wilayah. Ya. Kita cek lagi sekali lagi.
Oke, ini udah ya. Kalau udah ya kita git push. Ya, kalau sudah kita masuk lagi ke sini ke repo, kita refresh. Nah, di sini ya, contribute ada tombolnya, open pull request. Create pull request ya. Kalau edit by maintainer, create pull request. Oke. Ya, ini udah saya kirim. Nanti kalau Cahya mau ini dia bisa dia bisa melakukan merge ke tempatnya dia gitu ya. Ya, kita balik lagi ke coding kita. Oke, ini udah selesai ya. Udah selesai. Kita Ctrl C, kemudian kita coba connect lagi ke database ya. Kita select lagi ya, select. Nah, ini ya. Oke, ini datanya udah masuk. Ya, udah masuk ya. Oke, nah jadi gitu ya. Kita cari data dari internet dan format datanya itu ya belum tentu sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini kita harus melakukan migrasi data dulu ya. Jadi kita bikin skema yang sesuai skema kita, kemudian kita lakukan beberapa kali SQL untuk mengkonversi supaya data yang kita dapat entah dari mana itu sesuai dengan format data yang kita butuhkan di aplikasi kita gitu. Nah, jadi ya di sini butuh kreativitas, butuh apa ya? Jadi gimana caranya kita memodifikasi data ya, dan sebisa mungkin kita lakukan tadi di ini ya di SQL supaya nggak ribet harus import ke CSV dulu bolak-balik gitu. Jadi langsung kita jalankan query di sini ya. Nah, makanya harus terbiasa sama SQL yang command prompt. Jadi langsung diketik SQL-nya supaya kalau ada kerjaan kayak gini ya gampang gitu ya. Jangan mengandalkan GUI yang kayak klik-klik langsung pilih tabelnya. Nah, itu jadi ketika kita butuh yang seperti ini jadi kurang lincah gitu ya. Nah, jadi kita harus paham nih bahwa si database ini punya function tadi seperti mengukur panjangnya kita pakai length, kemudian untuk mengambil sebagian saja kita pakainya substring ya, dan kemudian kita bisa select dan hasil selectnya diinsert ke tabel baru gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya minimal kita tahu konsepnya walaupun tidak hafal ininya ya, tidak hafal sintaksnya, karena sintaks ya tinggal kita Google aja nanti bisa ketemu gitu ya. Tapi ya kita pertama harus tahu dulu bahwa caranya tuh begini gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya itu yang nanti kita Google gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini?